Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan, Ustaz, bolehkah berkurban di tempat selain tempat tinggal kita? Oke, baik. Ini contohnya seperti ini. Saya adalah warga kota Medan, tinggal di kota Medan, dan kebetulan kampung saya itu Padang Lawas. Nah, jarak dari Medan ke Padang Lawas itu sebetulnya sudah lebih dari jarak bolehnya kita mengqashar sholat. Ya, qashar sholat itu kan kalau sudah lebih dari 90 km, ada yang bilang 89, tapi yang pasti ini ke Padang Lawas itu bahkan sudah ratusan kilometer. Boleh nggak saya berkurban di sana? Nah, hal pertama yang perlu kita pahami bahwa kurban itu adalah ibadah sunnah. Imam Syafi'i dan Imam Maliki sependapat bahwa ini adalah sunnah muakkadah yang dikuatkan kesunnahannya. Nah, ada imam lain berkata hukum kurban ini adalah wajib bagi yang mampu. Kalau dia orang mampu, dia mampu secara materi untuk melaksanakan kurban, maka dia jatuh hukum wajib. Nah, lalu bagaimana prosesnya ke sana? Ini kalau kita perhatikan di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, itu di jilid ketiganya halaman 633, itu di situ ada jumhur ulama itu bahwa sepakat boleh kita berkurban selain tempat tinggal kita. Artinya kita berdomisili di Medan, tapi kurbannya mau ke Padang Lawas boleh, dengan catatan, ya. Ada ulama yang termasuk Imam Hanafi. Imam Hanafi ini berkata makruh berkurban di tempat selain tempat tinggal kita. Imam ini mengedepankan bahwa kita berkurban di tempat tinggal kita, dengan catatan bahwa di tempat tinggal kita itu tidak lebih kurbannya. Tapi kalau berlebih, katakan Ustadz tinggal di Medan, itu di sekitarannya adalah komplek elit. Kami di komplek ini rata-rata berkurban. Maka kalau kurban itu dibagi hanya di komplek itu saja, nanti sudah selesai Dzulhijjah, sudah masuk tahun baru Islam, daging kurban masih banyak di kulkas. Maka boleh dibagikan ke tempat yang lain. Lalu ada Imam Malik. Imam Malik juga berkata boleh. Ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini sepakat boleh berkurban ke tempat yang lain, juga dengan catatan bahwa di tempat yang lain itu lebih membutuhkan. Nah, dari beberapa ulama mazhab, kalau kita perhatikan di dalam kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili ini, bahwa berkurban itu kelayakan utama memang itu kita bisa hadir di tempat tinggal kita, bisa kita saksikan. Tapi bukan berarti kita berkurban di tempat yang lain itu tidak sah. Nah sekarang kita melihat dari sisi kebutuhannya. Kurban itu adalah esensi berbagi, saling tolong menolong, menebarkan kasih sayang dan tanda cinta bagi orang yang akan menerima kurban kita. Nah, kalau kita berkurban di kota yang notabene-nya itu banyak yang akan menerima hewan kurban,
Dan banyak juga yang akan berkurban. Bahkan kalau kita perhatikan di kota-kota, kadang-kadang kurban itu berlebih dagingnya. Ada yang sampai terbuang dia. Sementara saudara kita di luar sana, ada daerah-daerah tertentu memang sulit untuk berkurban di sana. Selain pertama, ekonominya lemah. Yang kedua, memang pemahaman agamanya sulit. Saya contohkan. Kalau kita misalnya ada daerah tertentu di Simalungun, ini khusus Sumatera Utara ya. Ada Kabupaten Simalungun daerah tertentu, lalu kemudian Kabupaten Tobasa, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Samosir apalagi. Ini kan daerah-daerah minoritas. Yang umat muslim kita di sana ada, tetapi secara kemampuan banyak di antara mereka yang tidak mampu untuk berkurban. Bahkan tidak jarang kita jumpai kalau kita dakwah ke sana di daerah-daerah minoritas muslim yang kadang-kadang ada daerah itu sampai 10 tahun tidak pernah menikmati hewan kurban. Lalu kalau kita cerita tentang pemanfaatannya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana di daerah minoritas itu mereka tidak merasakan bagaimana indahnya berislam, kecuali salah satunya adalah di Idul Adha. Boleh jadi ketika Ramadan kita di kota, di daerah-daerah yang mayoritas Islam, kita sangat menikmati nuansa Ramadan. Kenapa menikmati nuansa Ramadan? Karena memang di sekeliling kita orang-orang Islam. Kita mendengar bagaimana solawat dialunkan di malam Ramadan. Kita melihat bagaimana hikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Ada di sekeliling-sekeliling kita yang memang manusianya semua berpuasa. Tapi mohon maaf, di daerah minoritas mereka tidak melihat itu. Bulan Ramadan sama dengan hari-hari biasa. Kalau di hari biasa ada orang yang makan minum di luar, berjalan dengan santainya, di sana sama. Kenapa? Karena sedikit yang berpuasa dan lebih banyak yang tidak berpuasa. Karena memang mereka bukan beragama Islam dan mereka tidak diwajibkan puasa. Nah, masuk nuansa Idul Fitri. Nuansa Idul Fitri juga tidak kelihatan di sana. Kenapa? Mereka sedikit. Kalau Anda di dalam satu kecamatan itu katakan mereka saling mengunjungi, ya udah sampai di situ aja. Lalu kebahagiaan-kebahagiaan yang lain di Idul Fitri mereka nggak lihat. Maka momen mereka untuk berkumpul, untuk berbagi kasih sayang, untuk semaraknya Islam, untuk dakwah Islam di daerah-daerah minoritas, ya ini di bulan Idul Kurban, di Idul Adha ini. Kenapa? Karena ada pemotongan hewan kurban. Nanti yang jauh dia 10 km rumahnya, setelah sholat Idul Adha mereka tinggal di masjid. Kenapa? Ada jalan kita mengumpulkan mereka lewat Idul Kurban, lewat kita pemotongan hewan kurban. Dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 tahun saya kebetulan adalah aktivis yang sering berdakwah di daerah-daerah minoritas muslim. Sudah 3 tahun saya keliling di pinggiran-pinggiran Sumatera Utara, mulai dari Tapanuli Utara, Tobasa, Simalungun, Sidikalang, Dairi, Karo, Samosir. Itu memang luar biasa keadaan Islam di sana. Bahkan kalau kita perhatikan, inilah momen menyampaikan Islam di sana, bahwa Islam itu peduli dengan orang lain. Terlalu naif rasanya kalau kita berkurban di kota saja, lalu kita berlebih dagingnya. Kadang kalau kita buka kulkas kita, penuh daging semua isinya. Sementara saudara muslim kita di sana, mereka sangat berharap hadirnya hewan kurban yang bisa mereka nikmati bersama dan sebagai bukti ibadah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh jumhur ulama.
Apabila syarat ini terpenuhi, maka tebarkan hewan kurban. Jangan hanya di komplek kita saja, jangan hanya di kampung kita saja, jangan hanya di daerah-daerah tertentu yang notabene-nya berlebihan hewan kurban itu. Bahkan sayang hewan kurban itu kalau hanya untuk daerah-daerah tertentu saja yang mendapatkannya, yang boleh jadi kemanfaatannya itu jauh lebih bermanfaat bila kita sebarkan di daerah-daerah minoritas. Luar biasa kebahagiaan yang terpancar di wajah mereka ketika kita mendatangkan hewan kurban. Luar biasa riang gembiranya mereka. Kenapa begitu? Karena memang ini momen yang jarang, dan mereka sangat rindu dengan suasana yang diciptakan dalam Islam. Belum lagi mereka jarang bersentuhan dengan budaya-budaya kita yang identik dengan keislamannya. Di Medan kita banyak jumpa ustadz, mendengarkan tausiah, membimbing ke agama. Bahkan kalau iman kita lowbat, iman kita lagi lemah, kita datang ke masjid, langsung ada kan ustadz yang memberikan siraman rohani. Tapi berbeda dengan saudara muslim kita yang ada di sana.